Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Melia Kencana Putri, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Gresik, Kecamatan Balongpanggang. Izinkan saya untuk memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas 1.1.A.8, koneksi antar materi. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban kita adalah mengisi lembar putih tersebut. Saya juga percaya bahwa guru harus selalu berada di depan, memberikan contoh, dan guru harus serba tahu serta mentransfer pengetahuannya kepada peserta didik. Saya hanya sebatas mentransfer materi pelajaran saja. Ketuntasan dalam penyampaian materi menurut saya lebih penting daripada memahami kebutuhan peserta didik. Kemudian, memberi nilai peserta didik juga hanya dari aspek kognitif saja. Jika nilai peserta didik sudah mencapai KKM, maka pembelajaran dianggap sudah berhasil. Peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran, dan pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Peserta didik hanya diminta mengerjakan soal yang ada di buku paket. Sering merasa mengeluh jika ada peserta didik yang tidak tuntas. Dan menurut saya, pembelajaran terbaik adalah di kelas. Karena kelas adalah tempat yang sudah disiapkan untuk belajar, sehingga di dalam kelas anak lebih konsentrasi. Gerakan nasional revolusi mental membangun generasi. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan kepada peserta didik saya selama ini kurang tepat. Sekarang, cara pandang saya terhadap pendidikan sudah berubah. Saya menyadari bahwa anak bukan lagi selembar kertas putih, melainkan sebuah kertas yang terisi penuh dengan coretan. Namun, coretannya masih buram, dan coretan buram ini adalah sifat dasar anak baik dan buruk yang sudah ada sejak lahir, atau yang dinamakan dengan kodrat alam. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun, menebalkan coretan yang baik dan semakin menyamarkan coretan yang buruk. Dan kita hanya dapat memperbaiki lakunya ke arah yang lebih baik. Kita tidak dapat merubah sikap mereka yang sudah dibawa sejak lahir. Kita hanya bisa menebalkan dan menyamarkan saja. Saya juga menyadari bahwa peran guru tidak hanya sebagai ingarso sung tulodo atau memberikan contoh di depan saja. Tetapi peran guru ada 3, yaitu sebagai ingarso sung tulodo atau memberikan contoh di depan, ingmatio mangun karso atau memberikan semangat dan motivasi kepada peserta didik, dan tutpuri handayani atau memberikan dorongan kepada peserta didik. Guru harus memberikan kemerdekaan belajar dan memberi kebebasan kepada peserta didik, sehingga mereka memiliki inisiatif, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Saat ini saya sadar bahwa aspek kognitif bukan aspek yang terpenting lagi, namun harus bisa diselaraskan dengan aspek afektif, yaitu budi pekerti.
Budi pekerti adalah rambu atau arahan yang diberikan kepada peserta didik. Budi pekerti akan membentuk manusia yang humanis, manusia yang penuh dengan kasih sayang, jujur, disiplin, sopan, dan selalu bahagia. Peserta didik bukan lagi sebagai objek pembelajaran, tetapi sebagai subjek pembelajaran. Maksudnya yaitu peserta didik memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat dan berkreasi melalui model atau media pembelajaran yang tepat. Guru seharusnya bertindak sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru harus ikhlas dan sabar dalam mendidik peserta didik agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Saya juga harus mempelajari karakter peserta didik karena setiap peserta didik itu istimewa dan unik. Saya harus menghargai setiap karakter peserta didik yang berbeda, memberikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh sesuai kodratnya. Saya juga sadar bahwa pembelajaran tidak harus di kelas. Peserta didik perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Mereka perlu berkolerasi dengan kehidupannya, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan dapat bermanfaat bagi kehidupannya di masyarakat. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sesuai dengan metode student center. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad ke-21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh dengan konsep memerdekakan peserta didik. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas seorang guru yaitu memberi tuntunan dan arahan yang baik kepada peserta didik. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang peserta didik dengan menjalin komunikasi yang baik. Saya juga akan menerapkan pembelajaran yang kontekstual, di mana menjadikan lingkungan sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik akan mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Dalam pemberian kemerdekaan belajar, tentu saja saya juga tetap memberikan arahan agar peserta didik tidak kehilangan arah. Saya akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan, seperti pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Baris sebelum masuk kelas dan sholat duhur dan duha berjamaah. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru pejuang pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.